akan menonjolkan nilai sejati dari dunia maya anime manga lewat obrolan ringan bersama satu rekan saya yang penggemar gag manga, Om Kon. Gimana kabarnya? Baik. Kemudian juga satu teman saya yang lain yang ini penggemar anime action ini kayaknya. Kakak Rufi gimana kabarnya? Oh, baik-baik. Tapi bukan action sih, saya Oh lebih ke bukan. penggemar. Iya, saya Oh, lebih suka anime slice of life kayaknya. slice of life. Ya ini penggemar gag manga dan slice of life ini berdua menemani saya Sakti, semi host yang sekarang akan membuka topik untuk episode kali ini ya. Kita coba format review lagi yaitu anime manga berjudul Classroom of the Elite. Nah ini untuk alasan kenapa saya mau coba mengangkat judul ini itu untuk direview ya mungkin hampir mirip dengan waktu aku mengangkat review Instant Death begitu, bahwa ada suatu aliran pendapat yang bisa dibilang itu bertolak belakang dengan yang aku punya. Jadi bukan cuma tipis, oh beda-beda tipis begitu, tapi masih sejalan, tapi yang ini kayak berkebalikan gitu. Bisa dibilang kayak aliran memuji dan menjelekkan. Dan menyambung menjelekkan ini juga satu alasan lain waktu di episode sebelum-sebelumnya yang waktu kita mengobrolkan self-insert, waktu aku coba membawa untuk sebutan self-insert itu sebagai suatu sebutan yang lebih netral. Nah, waktu itu Om kan nggak setuju bahwa suatu sebutan itu kalau digunakan untuk yang positif, komentar positif itu akan mematikan pembicaraan. Nah, sementara kan kalau negatif atau menjelekkan itu akan lebih panjang pembicaraannya. Dan terus terang di episode itu aku agak kurang setuju dan sempat kita berbalas-balasan juga. Dan karena aku tahu impresi awal Om Kon ke judul ini tuh sedikit condong ke negatif, nah ini aku mau membuka kesempatan untuk Om Kon membuktikan perkataannya dan bahwa membicarakan sesuatu yang istilahnya kita kurang suka itu akan lebih panjang pembicaraannya. Nah ini kan kalau terbukti Kalau aku sih episodenya lebih ini kalau beratnya karena itu gimana? self-insert itu peyoratif ya sudah istilahnya memang menyempitkan makna menjadi secara bahasa maknanya menyempit menjadi hal yang jelek gitu. Secara No, peyoratif. maksudku itu adalah di kitanya itu, ayo kita bawa kembali lagi ke netral. Waktu yang kemarin itu yang aku kemarin itu. Tapi Oh iya itu itu yang saya apa? nggak suka. Nah, Kalau negatif mah apa namanya sudah negatif ya negatif aja nggak perlu no, kembali ke enggak maksudku itu kalau di saya tentu. untuk yang itu bukan ke arah yang itunya, tapi lebih ke arah yang komentarnya Om Kon itu waktu kalau misalnya kita membicarakan oke, untuk yang positif ya udah selesai aja. Oh iya. Anime ini Jelas. kalau bagus ya udah selesai gitu. Nah kalau misalnya jelek menurut Om Kon tadi kan yang di kemarin itu Om Kon bilang bahwa kalau jelek itu nanti pembicaranya bakal lebih lama. Nah seperti itulah istilahnya. Nah ini mungkin saya itu kan ke Om Kon mungkin ada yang mau ditambahkan. Oke, kita sudah mulai Oh ya, maksudnya kan review. nah, review bisa kan ini untuk dasarnya tadi alasanku kayak gimana. Nah, untuk reviewnya kalau menurut Om Kon kan tadi kan menyebut kalau Om Kon itu sedikit agak condong ke negatif, mungkin langsung dibuka untuk misalnya. Iya, memang negatif kalau jadi kesan pertama kalau misalnya yang high school life itu secara umum bukan genre yang sering saya baca. Tentu bukan backgroundnya itu ya, backgroundnya apa namanya, backgroundnya high school terus saya nggak suka, bukan. Tapi kalau temanya tentang kehidupan sekolah itu sendiri yang kayak misalnya Medaka Box itu kan tentang OSIS, terus atau saya nggak tahu lah apa namanya Rana Girlfriend itu tentang sekolah nggak itu? Kayaknya kuliah sih tepatnya, kuliah. Ya. Ya, Tapi tapi kalau misalnya kayak Dan misalnya, itu kan kebetulan memang tokohnya sekolah dan kejadian banyak di sekolah juga. Tapi kan itu bukan tentang kehidupan sekolah kan, tentang alien dan hantu. Atau salah satu favorit saya itu Gamblefish. Itu apa namanya tentang perjudian di dalam sekolah. Jadi kalau kamu mau sukses, mirip seperti Classroom of the Elite, tapi di situ itu sekolah yang kalau kamu mau mendapatkan sesuatu itu dengan gambling. Nah, sama mirip seperti Kaki Gurui juga. Nah, sedangkan ini kan seperti Medaka Box yang memang apa yang dia bicarakan itu tentang hal di sekolahnya. Ini mirip
walaupun ya ada itu ya, ada eksepsi ya kayak Ansatsu Koshitsu Assassination Classroom itu kan juga tentang sekolah kan. Tapi bagi saya menarik story-nya, autornya bisa membuat. Jadi secara genre high school life itu bukan hal yang favorit saya. Jadi saya membaca dengan pikiran terbuka. Tapi ketika di chapter 1 sudah keluar fan service tanpa alasan, saya sudah langsung, wah ini berarti ini jual ini. Ini To Love Ru 2 ini. Enggak separah To Love Ru ya. Ya, nggak separah To Love Ru, karena To Love Ru kan memang autornya dengan mengakui bahwa dia berkonspirasi dengan editornya untuk ngetes seberapa parah fanservice yang bisa kita lakukan sampai disensor oleh pihak majalah. Jadi mereka emang sengaja sekreatif mungkin membuat fanservice. Jadi itu berbeda antara orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja dengan orang yang melakukan kesalahan karena dia tidak ahli, itu kan berbeda. Kalau istilahnya di Toy Story itu kan ada istilah you're not flying, you just falling with style. Nah di To Love Ru itu fan service with style gitu loh. Karena emang diniatkan ini aku emang cari perkara. Tapi kalau di sini ya kayak cuma out of place gitu loh. Kenapa tiba-tiba dia tidak pakai baju? Ini kan di sekolah. Atau fantasi tiba-tiba bertanya apa yang sudah pernah kamu lakukan di chapter 2 itu. Hal-hal katanya ada hal-hal yang tidak bisa kami ceritakan. Emang apa yang kamu lakukan? Terus cewek yang diajak bicara itu tiba-tiba dibayangkan dengan pakaian dalam gitu. Enggak, bukan kayak gitu yang aku lakukan. Ceweknya menolak seperti itu. Why? Out of place aja. Bahkan Shokugeki Soma aja lebih itu. Yang pengarangnya mantan pengarang itu aja lebih sopan gitu ya? Atau gimana? Of course. Kan Shokugeki Soma kan mantan komikus itu gitu. Iya, dan itu setiap fan service-nya itu ada tempatnya yang tepat gitu loh. Maksudnya nggak ujuk-ujuk, kita tahu bahwa ini dia habis makan makanannya Soma, dia akan fan service. Kita tahu itu. Nggak yang tiba-tiba jalan di lorong tahu fan service gitu. Itu kan To Love Ru. Itu kalau saya itu yang kesan pertamanya udah langsung ini mengalihkan story. Ini baru yang istilahnya kita belum masuk story ya, masih ke apa yang mengalihkan dari story. Yang endingnya saya ini mau cerita soal apa gitu. Dan kalau misalnya di Assassination Koshitsu di Classroom of the Assassination Classroom itu sudah dijelaskan, oh ini kelas ini isinya orang bego semua. Dan terlihat mereka orang bego semua. Tampangnya di itu kan nggak jelas semua gitu. Dari awal tuh penjelasannya ini saya sampai 2 chapter nggak kelihatan bego nih orang-orangnya yang didik. Kenapa mereka masuknya itu belum. Nah kalau dari saya pembukaannya segitu dulu yang paling mengganggu itu fan service-nya. Oke. Kalau Kakak Rufi gimana Kakak Rufi? Aduh, saya sebenarnya ketika anime ini sempat terkenal ya, sempat booming juga gitu ya. Itu ada perasaan tertarik. Jadi sebelum Kak Sakti menyarankan itu sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah nonton ya gitu, nonton animenya karena banyak yang ngomong, oh ini karakternya pinter gitu kan. Bahkan ada semacam seringkali di media sosial ya, Twitter gitu kan, itu ketika ada tentang tokoh anime atau karakter manga yang pintar gitu si Ayano Koji Ayano Koji itu suka masuk gitu loh, suka masuk dalam list gitu di antara nama-nama besar kayak Laulit gitu ya, kayak Lilo gitu, kayak Shinichi Kudo dan lain sebagainya. Itu si Ayano Koji itu muncul gitu dengan si Kamaru kayak gitu-gitu. Saya kan jadi tertarik ya, apakah memang beneran sepintar itu gitu. Nah, akhirnya saya nonton gitu si animenya ini gitu. Animenya ya gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda perspektifnya dengan Om Kon ya, karena saya nonton animenya. Dan ketika saya nonton animenya itu salah satu
salah satu perbedaan saya mengakui orang suatu karakter itu pintar atau enggak itu tuh dari bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya kan kayak gitu. Jadi kayak gini loh. Kalau teman-teman suka lihat Marvel gitu ya, Marvel atau DC Comics itu kalau teman-teman lihat itu kan mesti di salah satu abilities ya itu ya, sebagian besar atau bahkan 99% ada istilah salah satu ability-nya adalah superhuman intelligent bla 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 kayak gitu-gitu loh. Jadi apa ya kayak semacam kekuatan intelijensi tingkat tinggi gitu loh. Jadi kalau saya searching juga karena kenapa setiap superhero itu punya intelijen tinggi gitu kayak karena misal kayak Spider-Man dia bisa menciptakan jaring laba-laba, kemudian Iron Man dia bisa menciptakan kayak gitu. Jadi kepintarannya itu dibuktikan dengan cara dia menciptakan alat kayak gitu. Nah itu saya nggak suka karena saya nggak bisa kalau itu nggak menurut saya nggak terbukti secara cerita gitu. Beda ketika dia menyelesaikan permasalahan dengan cara yang cerdas. Nah itu baru bener gitu loh. Kalau cuma menciptakan itu ya semua bisa bikin cerita seperti itu. Doraemon berarti paling pinter atau kayak gitu kan ya. Ya walaupun Doraemon nggak nyiptain sih, tapi kan paling nggak dia punya alat yang canggih lah yang di luar nalar gitu. Nah itu saya nggak terlalu suka plot yang seperti itu, yang dia pinter karena dia punya atau bisa menciptakan ini atau bisa tahu ini kayak gitu itu saya nggak suka gitu. Sukanya adalah ketika dia bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang cerdas gitu loh. Nah ketika saya menonton ya si Cluster of the Elite ini itu tuh beberapa cara penyelesaian masalah itu tidak mohon maaf ya ini tidak menggambarkan kepintaran seperti yang gembar-gemborkan di media media sosial gitu loh. Makanya kemarin tuh saya sempat ngomong, ini bagusnya di mana tuh gitu kan. Saya harus baca sampai mana nih, saya harus nonton sampai mana supaya saya tahu si orang ini benar-benar pinter gitu. Nah, ketika saya menonton lebih lama, saya malah lebih dikecewakan lagi gitu. Kayak contoh gini, ini kan kasusnya si siapa itu namanya? Ada temennya yang berantem itu loh dengan kelas C, dia dikeroyok 3 orang gitu ya. Kalau di awal-awal, pokoknya di awal-awal episode lah, di awal season 1 di bagian tengah lah gitu. Itu kan terus salah satu saksi kuncinya adalah si Sakura itu loh. Saya apal karena kan rambutnya pink ya, sama kayak Sakuranya di Naruto itu kan juga dikasih nama Sakura karena rambutnya pink. Nah itu saya jadi tahu kalau namanya Sakura. Nah, kemudian dia di sini apa namanya? Dia pasti menyimpan rahasia nih Sakura ini. Tahu nggak siapa Ayano Kojinya ngomongnya kenapa kok dia punya rahasia? Karena dia menggunakan kacamata palsu. Itu terlihat karena kacamatanya tidak ada distorsinya. What gitu loh. Anime apapun yang pakai kacamata itu nggak ada distorsinya, bro gitu loh. Maksudnya si ketua OSIS-nya tuh itu pakai kacamata, nggak ada distorsinya juga, berarti dia pakai kacamata palsu gitu. Anda tanya aja semua, kalian kita semua lah, lihat lah, yang punya distorsi itu kayak misal Nobita itu bisa itu ada distorsinya jadi matanya jadi gede gitu. Bener itu Nobita malah bener gitu. Karena kalau kacamata dicopot, itu loh matanya jadi kayak angka 3 atau titik gitu loh. Nah itu berarti kan ada distorsinya ketika kacamata. Tapi sebagian besar anime sekarang ini gitu ya, kalau kacamatanya dicopot gitu loh, dia sama aja gitu loh. Nggak ada distorsinya, tapi kenapa dia menggunakan alasan itu? Itu melanggar. Kalau saya kebetulan juga selain slice of life saya juga suka cerita yang detektif gitu-gitu ya. Kan atau yang main game games lah gitu. Kacamata matanya jadi angka 3 gitu. Iya, yang Nobita. Yang Doraemon. Nobita kan berarti ada distorsi, ada perubahan gitu loh, Om. Iya kan? Tapi di anime itu enggak gitu loh. Ketika dicopot sama aja terus dia enggak ada distorsinya kacamatanya. Padahal di situ juga ada satu karakter yang aktif di situ si ketua OSIS-nya, bahkan dia sering disorot close up. Itu matanya juga nggak distorsi gitu, padahal dia pakai kacamata. Berarti kan dia pakai kacamata palsu juga gitu. Kan enggak gitu loh. Hampir semua karakter yang berkacamata itu nggak ada distorsinya, nggak cuma di Classroom of the Elite aja, di semua anime ya. Semua anime yang bisa kita sebutkan itu 99% nggak ada distorsinya kalau pakai kacamata. Ya nggak? Kayak gitu loh. Jadi nggak masuk akal alasannya kenapa dia ngomong kalau si Sakura itu punya menyembunyikan identitas apalah karena dia menggunakan kacamata palsu. Buat gitu loh. Kita nggak diberikan ini loh. Nah, ini melanggar salah satu aturan kalau saya tahu ada 20 aturan tertulis untuk cerita detektif ya. Salah satunya adalah pembaca harus memiliki semua petunjuk yang sama gitu ya dengan yang dimiliki oleh detektif atau siapapun tokoh yang berpikir dalam
tokoh utamanya gitu. Kita nggak diberikan itu gitu. Petunjuknya itu apa ya, kayak apa ya, rancu lah atau kacau lah gitu loh. Dia ngomong kalau ada distorsinya kita nggak melihat itu gitu loh. Jadi itu walaupun sebenarnya beberapa karya yang gede pun juga melanggar prinsip ini kayak misal The Prestige-nya Nolan ya kalau nggak salah itu ya, yang ada apa namanya Hugh Jackman sama Christian Bale gitu. Itu juga di akhir kan ternyata ini mohon maaf ya, sorry ini spoiler alert. Endingnya kan cloningan ya, gitu ya. Dan itu sebenarnya melanggar prinsip juga gitu. Tidak boleh ada dua orang yang cloning untuk apa namanya memakai apa namanya kayak semacam dua orang yang sama persis kayak gitu itu nggak boleh sebenarnya di cara penulisan cerita detektif atau yang berhubungan dengan misteri kayak gitu itu nggak boleh gitu. Tapi ya oke lah di akhir gitu loh. Dan itu terus membuat kita jadi Saudara kembar maksudmu. Kalau cloningan kan dia di oh enggak tengah-tengah udah muncul. Bukan cloning. Ya. cloning. Enggak, ya, Jadi, cloning kan si dia Hugh di Jackman tengah-tengah. itu Hugh Jackman-nya dia kan cloning, memang digandakan. ya. Tapi kan memang bukan di Bukan. akhir, tapi di Iya, tengah-tengah. yang cloning. Yang itu. Jadi kan kalau yang satunya lagi kan memang Awalnya kembar. kan dia pakai aktor. Memang kembar, betul. Nah, itu yang maksudmu yang di akhir itu yang itu ya. Kalau cloning kan dia di tengah-tengah. Iya. Betul, di akhir kan ngomong di akhirnya kan terkuak Ya. kalau dia tuh cloning kan. Pasti dia cloningnya nggak tahu kapan kan, tapi kan terkuaknya di akhir kalau dia membunuh cloningannya setiap kali tampil. Ini mohon maaf ya kalau spoiler alert. Nah, walaupun kayak gitu kan tapi di ending gitu loh. Jadi kita jadi gitu kan. Maksudnya ya itu plot twist yang ya bagian besar banyak ngomong itu bagus lah tweetnya. Tapi kan itu melanggar aturan 20 aturan detektif itu gitu loh. Tapi kan itu di akhir gitu. Dan itu oke lah gitulah ya. Bagi Ini di orang awal yang suka itu kan bukan film detektif gitu. Iya betul, bukan film detektif tapi kan misteri kita ikut berusaha memecahkan itu loh. Kayak gitu Karena loh. Sama kayak sulap yang dia kan sulap, betul. jadinya kan memang ada triknya gitu. Dan memang semuanya itu ada triknya. Memang bahkan waktu yang kembar-kembar itu si Christian Bale itu pun juga sebenarnya ada petunjuk-petunjuk di awal juga gitu loh. Jadinya memang ada itunya. Bagian Christian Bale-nya itu bagus. Betul, bagian Christian Bale-nya bagus. Pembaca memiliki semua petunjuk yang sama dengan yang bisa dipecahkan gitu loh. Tapi di endingnya kan itu gitu lah, twist kan gitu loh. Ya itu twist sih gitu. Nah, sementara yang Classroom of the Elite ini di awal gitu udah mencederai hati kita gitu sebagai penonton gitu loh. Jadi aku terus saya terus gimana ini itu gara-gara disuruh lanjutin ya saya lanjutin sampai situ dan sampai ke Survival Island ya ini ya gitu. Ya gimana ya saya sampai sini belum sampai yang gimana belum sampai yang season 1 berarti belum selesai berarti ya. Belum selesai gitu. Tapi ya kesan saya sih itu kembali ke yang kenapa saya analogi yang ini ya yang Marvel tadi ya. Jadi saya tuh nggak kurang suka ketika orang itu apa namanya ya kepintaran itu diwujudkan dengan dia oke lah menyelesaikan permasalahan ini, tapi menyelesaikan permasalahan ini tidak ada ininya, tidak ada caranya yang kita bisa juga merasakan gitu loh. Kita juga bisa melakukan itu gitu loh. Iya kan gitu. Maksudnya ya kita pas dia lihat kacamatanya nggak distorsi, saya nggak lihat itu distorsi kok gitu. Jadi kita kayak dikhianati gitu. Dikhianati dalam artian dia bisa menyelesaikan itu ya karena plotnya memang dia harus bisa itu. Itu kayak detektif Conan ya. Conan itu kan dia bisa nemuin jarum atau nemuin rambut di antara rumput gitu kan. Kita manusia biasa nggak bisa gitu loh. Tapi si Conan bisa gitu loh. Itu kan mengkhianati ya gitu ya. Mengkhianati beberapa kali lah kayak gitu ada ini maksudnya ini analogi lah gitu nggak kayak gitu tapi beberapa kali dia bisa nemuin setitik apa dalam jerami lah gitu kayak jarum di antara jerami kayak gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti yang saya menjadi kurang suka gitu. Kita nggak berada di posisi yang sama untuk bisa memecahkan masalah seperti itu gitu. Jadi jangan intelijensinya cuma tiba-tiba dia bisa mengatur semuanya gitu ya. Kayak misal dia menjebak. Ini mohon maaf spoiler lagi ya tentang 3 orang yang mengeroyok 1 orang itu. Itu kan dia menjebak dan si yang dijebak mau gitu. Seandainya dia telepon sama orangnya dan itu kan nggak jadi mengaku gitu loh. Kayak gitu. Jadi jebakannya tuh kayak dijebak kok ya kejebak gitu loh. Jadi apa ya kalau nggak bodoh ya padahal di situ katanya kan elit semua kan gitu, pintar semua kan. Tapi ya akhirnya bodoh juga gitu loh. Jadi situasinya yang membuat dia menjadi pintar, bukan cara logika dia untuk kayak gini, logikanya seperti ini. Shinichi Akiyama itu agak mending gitu loh.
dia memainkan emosi beneran emosinya gitu loh yang dimainkan gitu. Nggak yang oke kalau dia maksudnya secara game dia bisa apa ya kayak semacam mengakali permainan lah gitu. Kalaupun terkait dengan emosi manusia itu juga benar-benar dilakukan dengan cara yang benar gitu loh, agak lama dan lain sebagainya itu enggak gitu, ini kayak memang bodoh wae gitu wongnya gitu. Kalau di elit gitu itu aja, itu perbandingannya seperti itu. Oke, seperti itu, mohon maaf ya kalau yang penggemarnya. Kalau menurutku ya kayak Marvel lah, kayak Marvel di satu film yang sama gitu kan. Apa namanya? Kita bisa ngelihat di Iron Man 1 itu si si Stark itu kelihatan pinter ketika di akhir-akhir film itu kan dibandingkan dengan tim tim ilmuwan yang banyak terus ini kenapa reaktormu nggak jadi? Kita butuh waktu ini teknologinya susah terus Tony Stark aja bikin di dalam gua pakai rongsokan. Nah orang, oh berarti jago nih orang. Ini yang sebanyak ini aja nggak bisa, dia bisa bikin kayak gitu kan. Nah di film yang sama, kalau yang katanya juga superhuman intellect itu kan juga Bruce Banner kan. Pembelaannya orang kalau Bruce Banner tuh dokter gitu. Lah mana? Kelihatan bego-bego aja kok itu si Bruce Banner-nya ketika jadi manusia gitu. Malah di Wakanda yang Avenger itu kalah pintar sama adiknya Black Panther. Jadi kecerdasan itu nggak bisa cuma dibilang dia dokter loh gitu. Jadi pasti pintar ya harus ditunjukkan kan, show don't tell. Contoh Dan yang aku paling yang silakan. Iya, tapi kalau menurutku yang memang cukup wajib untuk ditunjukkan itu adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan kita balik lagi, ini terkait untuk kepandaian. Ya, tadi ini Om Kon juga menyebutkan dan terkait DC juga untuk yang show don't tell. Bagaimana, Om Kon? Ya, jadi kayak kita baca Death Note gitu. Kan kita dibilang L adalah detektif terbaik sedunia. Kita buat langsung percaya kan juga susah. Tapi ketika di konferensi pers pertama kali itu dia bikin ini disiarkan di seluruh Jepang bahwa Kira itu cuma pembunuh, dia cuma orang maniak gini. Dan ketika akhirnya dibunuh, nah, dia kan langsung frekuensinya balik ke L kan, dan L bilang paling tidak aku sudah tahu kalau kamu berada di area Kanto, karena sebenarnya aku bohong, ini bukan ke seluruh Jepang tapi cuma area Kanto karena si korban pertamamu berasal dari Kanto di lokasinya. Nah kita langsung pinter memang ini lah itu jago ini kan, kita langsung percaya karena dia langsung bisa menjebak melakukan hal yang kita sebagai pembaca tidak menduga, bisa digituin juga ya. Nah, ini saya baca sampai jujur sih bacanya agak skimming ya karena terlalu banyak fan service yang tidak masuk akal. Ya. Aduh, mantap. Iya, misal dia memergoki si wanita berambut pendek Sakura mungkin kan kalau saya baca nggak itu ya. Kusina, Kusina sih. Kusida rambutnya pendek. Kusida. Di tangga, kamu sedang apa di sini? Kamu jangan bilang siapa-siapa aku di sini. Terus dia ambil tangannya dan ditempelkan ke dadanya. Sidik jarimu sekarang ada di bajuku. Kalau kamu bilang siapa-siapa, aku akan keluarkan kamu sekarang. Sidik jari berada di baju gimana, bos? Ya kan? Nggak ada CCTV kan? Gak masuk gitu loh. Ini bukan Classroom of the Elite ini. Aku curiga sebenarnya memang ini orang-orang sekolah orang kaya gitu loh, bukan orang pintar. Orang kaya tuh aja gitu loh. Ya mungkin elit itu adalah elit secara ekonomi ya, bukan secara ekonomi sulit ya.
Ekonomi Suli. Elit ekonomi Nah, sulit. itu sih kalau Waduh, saya. ini Jadi kayaknya saya terus penggemar elit jangan nonton ini kayaknya. Bisa panas deh kayaknya. ya, kalau ada yang penggemar elit ya, saya tuh sebenarnya pengen bertanya, poin kuatnya yang membuat mereka menyukai elit itu apa? Apakah desain karakter, apa animasinya, Atau fan ya service. kan fan service kan, dan semuanya valid ya. Kayak free run aja kan banyak bilang boring. Tapi bagi orang yang suka loh itu animasinya bagus, musiknya bagus ya kan. Terus apa namanya cara dia membangkitkan emosi kan banyak banget orang yang nonton free run yang penggemar free run tuh nonton free run sampai nangis-nangis gitu. Karena ada rasa nostalgia yang ditimbulkan dari animasi dan musiknya. Dan itu semuanya valid. Ketika ada yang bilang free run bosenin cuma slice of life gitu aja, valid juga gitu. Tapi again, saya cuma pengen tahu Classroom of the Elite itu kalau dari animenya apa ya bagus gitu loh. Lumayan sih Om. Lumayan sih. Lumayan. Cuma berarti Cuma saya pengen menggarisbawahi fan service-nya yang paling parah ini loh. Jadi ceritanya kan ini mohon maaf ya agak menyela dikit sekalian. Ini si Sakura nih si saksinya itu kan bersaksi kan bahwa ternyata teman saya tuh nggak berantem gitu, dia dikeroyok gitu kan. Buktinya apa? Ini saya berada di lokasi kejadian. Ini fotonya. Tahu nggak foto yang ditampilkan apa? Foto ketika menggunakan pakaian dalam, Bro. Maksudnya gini loh. Padahal setelah itu ada fotonya pas dia bener-bener ada fotonya pas dia lagi selfie terus tertangkap di belakangnya itu temennya dikeroyok gitu loh. Kenapa nggak fotonya langsung yang itu? Kenapa harus melewati foto yang dia menggunakan pakaian dalam beberapa kali itu baru sampai ke situ? Itu ya aduh. Maksudnya kalau itu lucu kan bagus ya. Misal, maaf ini lucu, maaf lucu. Maaf ini salah gitu terus semua pada ketawa apa? Enggak loh. Ini semua guru-gurunya lihat dengan tatapan sangat serius. Teman-temannya yang lain juga serius. Maksudnya itu kalau jadi momen lucu bagus. Tapi kalau di sini ditonton dengan sangat serius termasuk gurunya nonton salah satu anak didiknya berpakaian seperti itu dan tidak ada komentar apapun. Ini fan service-nya beneran kata Om Kon tadi ini kebablasan sih. Itu sih. karena Silakan Om lanjut lagi. Karena orang Jepang pedofil Kak. Aduh. Ya tidak generalisasi ya ini tolong. Itu hanya Om Kon saja yang menyebut. Nanti kalau saya itu langsung ke Om Kon @nisekai.id. Nanti untuk menyerang silahkan ke Om Kon. Iya. Publicity still publicity kayaknya. Oke lanjut Om Kon silahkan Om. Silakan Om Kon. Ya gitu. Apa namanya kalau dari aku ya si itunya sih biasa ya desain karakternya, nggak yang apa namanya wow banget gitu loh. Kayak yang tadi kayak penasaran misalnya pengen si Demon Slayer lah kalau baca manganya itu kan ya standar aja sebenarnya desain karakternya bagus. Tapi memang ketika dijadikan animasi studionya itu benar-benar mengelevasi manganya dari segi warna, dari segi detail, dari segi pergerakan. Jadi saya paham ketika orang bilang alah orang-orang yang nonton anime Demon Slayer itu nggak baca komiknya karena memang kualitas animenya sejauh itu di atas komiknya. Betul. Jadi aku paham gitu bahwa orang yang dalam tanda kutip normi aja itu suka karena animasinya bagus, pacingnya bagus, kamera worknya bagus, musiknya apalagi salah satu yang terbaik menurut saya. Ada nilai-nilai kuatnya di situ. Nah, si Classroom of the Elite ini katakanlah fan service-nya pun bukan fan service yang bagus gitu loh. Karena kalau misalnya dibandingkan sama fan service-nya Shokugeki no Soma ya jauh. Berarti Om Kon lebih suka yang Shokugeki no Soma ya itunya fan service-nya Om ya. Dibandingkan Classroom of the Elite. Iya. Dibandingkan To Love Lu? Itu kan seperti orang tanya, jadi kamu lebih suka makan ayam gosong daripada ayam mentah ya? Oh iya jelas. sangat jauh sekali ya Om ya berarti ya. Iya, sangat. Lebih suka yang kosong ya. Lebih suka yang kosong. Enggak, maksudnya ayam mentah berarti nggak bisa dimakan sama sekali gitu loh maksudnya. Gosong itu masih bisa dimakan walaupun nggak enak. Betul. Iya kan, ayam mentah itu
Iya kan? nggak ketelan. Nah, sama gini, kebetulan kan tadi saya juga, ini di Om Kon udah kan ya? Saya mau Oke, nyela oke, oke, lagi. oke. Lanjut, Ya, lanjut aja. Langsung itu kan tadi aja. saya juga sempat ngomong, sebenarnya saya suka slice of life kan ya, gitu kan. Tadi kan sempat saya singgung juga. Nah, yang mirip seperti ini, yang ceritanya juga tentang sekolah ada gitu ya, yang saya suka, namanya Hyoka dari ya Hyoka ya. Anime Hyoka. Udah pernah ada yang nonton? Mungkin Kak Sakti Belum, atau belum, Om belum, Kon belum, gitu. belum. Anime sih, nggak ada manganya, jadi mungkin Om Kon nggak ini. Nah, kalau Enggak. Hyoka itu, jadi gini, Hmm. oke lah kalau, jadi Hyoka itu mirip si Oreki-nya itu cerdas, luar biasa gitu ya, pinter gitu loh. Dan dia punya teman si Citanda itu, dia orangnya penuh dengan rasa penasaran, tanyanya mesti ke si Oreki gitu ya, yang pinter tadi gitu. Dan dia bisa menyelesaikan permasalahan di sekolahnya gitu loh dengan kecerdasannya itu. Bedanya adalah kalau di Hyoka memang fokusnya itu adalah tentang drama gitu loh, tentang misteri klub sastra gitu loh. Jadi bukan tidak mengeksplor atau tidak mengeksploitasi kepintarannya si Oreki saja gitu, tapi memang drama saja gitu, drama tentang klub sastra gitu. Beda sekali dengan Classroom of the Elite dari awal itu memposisikannya bahwa ini adalah sekolah orang-orang yang pintar gitu loh, sekolah orang-orang yang cerdas, yang di atas rata-rata, bla 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 kayak gitu. Jadi memang fokusnya pasti tentang bagaimana dia menyelesaikan masalah itu dengan cara yang cerdas juga gitu. Jadi walaupun si Oreki juga saya tidak melihat bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan memuaskan ya, seperti yang tadi dicontohkan Om Kon dengan L ya. Tapi minimal fokusnya itu memang bukan di kepintaran, bukan adu pintar seperti Classroom ini. Nah, Classroom ini kayak mengkhianati premis awalnya gitu loh. Ya kan, premis awalnya kan ini klub apa namanya sekolah isinya orang-orang pinter dibagi menjadi A, B, C, D, terus bagaimana mereka bisa menjadi yang tertinggi levelnya gitu ya, menjadi yang teratas dengan memanfaatkan kepintaran mereka. Tapi yang terjadi adalah di sini isinya orang-orang yang on gitu ya, yang yang gampang mengaku hanya dengan ditipu. Maksudnya ini loh, kalau dia pinter, ketika di kasusnya yang berantem itu dia ngomong gitu, perasaan nggak ada CCTV-nya deh, kamu yang masang kan barusan, kayak gitu kan selesai gitu loh, bubar itu rencananya si Ayano Koji gitu, ya kan? Masuk pinter tahu ini ada CCTV-nya atau enggak, masa nggak tahu gitu loh. Ini pinter loh masalahnya orang-orang yang di sini tuh. Tapi faktanya kan enggak kan, dia percaya aja kan. Kan aneh. Coba Anda dibawa ke suatu tempat, biasanya lewati tempat itu, terus kemudian Anda melakukan kesalahan di situ ya. Karena Anda tahu pasti membuat kejahatan di situ karena memang nggak ada CCTV-nya. Tiba-tiba cara pembuktiannya adalah musuh Anda ngasih CCTV di tempat itu terus ngomong, ini ada CCTV-nya ya dari dulu berarti Anda terekam. Ya mungkin lah, aku melakukan kejahatan ini sudah tahu kalau di sini ada CCTV-nya. Selesai gitu loh. Jadi jadi nggak masuk akal. Jadi itu kayak mengkhianati premis yang dia bangun gitu loh. Justru dengan cara penyelesaiannya gitu. Kita kalau saya sih ya sama ya, saya sama kayak Om kan ya. Lebih amazed ketika apa ya si karakternya tuh bisa menunjukkan bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan dan kita bisa melakukan itu gitu. Kalau kita punya kayak si L tadi, kalau kita punya kekuatan kekuasaan atau kemampuan seperti L itu bisa melakukan seperti si L gitu ya, membuat siaran hanya sekanto saja terus menjebak sih gitu. Kalau kita tahu caranya ya gitu. Beda dengan si Ayano Koji ini. Itu memang orang-orang aja yang bodoh gitu loh untuk bisa dihapusi si Ayano Koji. Itu Kak Sakti. Ini terkait untuk Ayano Koji. Ini berarti kalau misalnya dari ya sepanjang inilah itu sama-sama nggak yakin kalau Ayano Koji ini adalah seorang yang pintar ini. Kalau apa saya mendengar dari Kakak Rufi lah. Tapi kalau Om Kon ini tadi baru membicarakan terkait itunya saja dan show don't tell ini masih bisa menganggap Ayano Koji-nya pinter atau gimana ini kalau Om Kon? Eh, bukan Ayano Koji-nya pinter ya, tapi lebih ke Hmm. ini kayaknya satu sekolah bodoh semua kayaknya. Kayak itu tadi ya. Soalnya Ayano Koji. Sekolah of the Elite ini apa namanya bahkan permainan politiknya jebak-menjebaknya pun nggak jago gitu loh. Jadi Gimana? Contohnya. Lalu. ya kayak gitu tadi yang apa namanya diceritakan oleh Kakak Rufi tadi. Nah, soalnya kayak ada yang jebakan jago itu kalau kita baca layar game ya. Ada tokohnya yang terakhir bos terakhir itu siapa yang selalu bawa tikus itu? Saya lupa. Dia itu
ketika masuk sekolah pertama kali ada dia cari siapa apa namanya siapa yang berandalannya di situ lah, siapa berandalan di situ. Nah, ketika dia sudah dapat, dia sengaja lewat dengan bawa duit banyak. Nah, ketika sudah eh, si berandalan itu tertarik kan dibully kan, dia dimintain duit, dia hajar, dia gini-gini. Nah, terus setelah itu besoknya dia balik karena dimintain duit lagi kan, terus dia kasih rekaman kalau eh, ini bukti kalau kamu mukulin aku gini 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 gini. Bapak aku adalah anggota DPR, jadi aku akan itu laporin kamu ke polisi dan akan ditangkap. Tapi kalau kamu mau jadi anak buahku, aku akan kasih kamu 10.000 yen tiap hari, tak usah nodong gitu. Sudah dapat, terus orang ya awalnya anak buahnya 3 disuruh itu geng sana hajar bawa ke sini. Terus gengnya itu kalian kalau jadi anak buahku tak kasih 10.000 yen. Nah, di situ terlihat cara manipulasinya dia sengaja nyari mana si apa namanya si preman sekolah yang paling kuat, lalu dia sengaja pura-pura apa namanya biar dibully, memancing untuk diserang. Nah itu kan menjebaknya bagus gitu loh. Ada perencanaan dan kita kata, oh orang ini merencanakan ini dengan baik. Nah tapi seperti cerita kakak Rufi tadi kan kayak nggak ada perencanaan. Dan apalagi dengan hal-hal yang kayak tadi eh, yang saya ceritakan tadi, tangannya ditaruh, ditempel di dadanya, terus sidik jarimu ada di jaketku. Gimana? Mana ada orang percaya? Ya itu. Walaupun sebenarnya bisa jadi twist juga sih Om. Maksudnya dia sengaja apa namanya membiarkan itu kayak gitu mungkin bisa dipakai di apa cerita selanjutnya mungkin. Iya, tapi kalau di cerita itu kan mirip seperti ceritanya Yokoya ya kalau di siapa namanya Yokoya Yoko ya. yang layar game Yokoya. ya. Nah, itu kan dia sengaja menjebak dipukuli tapi ada orang yang ngerekam gitu kan. Dia bayar orang buat ngerekam buat jadi bukti. Nah, kalau misalnya ini kejadiannya juga sama bahwa kamu pegang dadaku ada yang ngerekam, ada fotonya. Kalau misalnya bisa tak laporkan, oke lah. Lah itu dia pakai argumennya sidik jarimu ada di jaket. Kan nggak masuk gitu loh. Maksudnya mungkin Iya. dipakai si ininya si Ayano Koji-nya mungkin Om. Maksudnya dia sengaja dibiarkan ditipu gitu loh Om. Iya, Enggak, tapi maksudnya maksudnya itu yang ngomong sidik jari ada di risikonya itu jaket nggak ada. si Heeh. Nah, korban. buktinya itu nggak mungkin ada karena kan Nggak ya mungkin ada kan. untuk itu apa Tapi minyaknya kan itu sidik jari itu nggak nempel di kain gitu loh. iya, tapi Ah, menunjukkan si korbannya ini, si ceweknya yang ngomong bahwa sidik jarimu ada di jaketku, jadi aku bisa lapor ke sekolah biar kamu dikeluarkan. Berarti dia bodoh toh. Padahal sekolahnya of the elite, katanya pinter semua gitu loh. Elit ekonomi sulit. Itu bukan asal Ayano Koji-nya masalahnya. Jadi apa ya? Ya kayak kita tuh dipaksa untuk itu seperti kayak kata Kak Rufi tadi. Wes pokok men kalau misalnya Spiderman itu mahasiswa paling pinter pokoknya. Lah, lah hampir DO terus ya. Iya kan? Nggak ada yang ceritanya Spiderman kok nggak DO. Pasti selalu hampir DO kan. Kan sibuk menyelamatkan Sibuk, New sibuk York, menyelamatkan. Manhattan. Ya. Ya kalau menyelamatkan dia pinter menyelamatkan diri. kan bisa bikin portal multiverse nanti kerja sama. Nah itu kan Spider-Man banyak kayak di Nah, across the apa universe. namanya Multiverse, Spider-Verse. multiverse. Ya, itulah. Hanya berlindung pada genius level intelek. Iya, berlindung kita kan kayak dicekoki sama apa namanya Stanley. sama autornya. Ya. Nah itu yang menurut saya apa namanya ya kita dipaksa terus-menerus dipaksa percaya kebohongannya si autor nih pokoknya yang untuk kerja pinter sekolah ini isinya orang pinter gak ada orang bodoh bla 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 yang ending-ending kita ngerasa kayak dibodoh-bodohin beda kayak si Assassination Classroom kan oh ini pinter diperlihatkan gitu loh oh si ini ahli bahasa dia bicara dengan 5 bahasa berbeda itu ditulis di manganya oh iya dia berarti ahli kan ditunjuk. Atau si Kamaru ngalahin Hidan ya, ya. Nah itu, jadi kan ditunjukkan cara ngalahinnya orang yang nggak yang abadi
nggak ditebas, nggak bisa mati itu caranya gimana itu kan ditunjukkan gitu loh. Itu kan bikin orang jadi percaya oh ya Shikamaru di Naruto itu paling pintar gitu. Ya, Ya kayak gitu bahkan sih. ketika Chunin tuh yang dia ngalahin cewek pakai kipas tuh, Mm-mm. itu kan sudah cerdas. Ternyata dia menggunakan Cerdas, lubang betul. yang digali sama Naruto. Ya, Nah itu kalau Pakai misalnya kita bilang layang-layang Naruto ya. itu super intelek, gitu enggak masuk. Ya itulah. Tuh. Jadi ini super dari intelek. kecil. Ah. Kecil Makanya sebenarnya apa? poin saya adalah tanya ke Kak Sakti nih di episode mana saya Oh iya, bisa ini aku mengetahui juga pengen itu tanya gitu Kak loh. Sakti. Siapa Menurut tahu ini ada episode makanya kemarin kan juga saya tanya itu. Saya udah Wah. nonton. Tapi ya sampai Langsung episode ini- berapa lah 3 atau 4 Nah, gitu. ini- Tapi ini- belum ini- nemu ini ini, yang aku- pinternya di mana gitu loh atau yang kan soalnya kan di situ kan ya kayak tertariknya karena si tokoh utamanya yang menurut sebagian orang itu pinter gitu. Di episode mana lah gitu. Ya, kalau ini atau Kakak Rufi dulu deh. Kak Rufi, menurut Kakak Rufi, ini aku istilahnya menyukai Classroom of the Elite itu sama kayak mungkin menganggap positif juga atau enggak kalau menurut Kakak Rufi? Gimana? Tadi agak Kalau menurut putus. Kakak Rufi, kalau menurut Kakak Rufi, aku ini menganggap atau berpendapat bahwa Classroom of the Elite ini cenderung condong ke positif atau ke negatif. Oh, karena disarankan ya saya jadi mikirnya positif. Oke, positif. Kalau Om Kon, menurut Om Kon, aku melihatnya itu positif atau negatif condongnya? Selera orang kan beda-beda ya. Aku beneran nggak tahu apa selera. Maksudnya hal-hal yang aku nggak gor emang itu yang dicari. Apa namanya ada juga bilang cerita bodoh. Ya, itu yang dicari. Buat apa mikir? Orang punya jadi maksudnya hal yang dianggap jelek sama orang juga banyak kok istilahnya manga yang orang lain gak jelas ini gambarnya jelek ceritanya jelek humornya ngena dia nggak tahu ya kena aja gitu jadi aku 50-50. Tapi kalau menurut Om Kon misalnya suruh nebak aja lah kira-kira positif atau negatif? Sama karena apa namanya menyarankan aku akan ke kemungkinan 5%. Oke, baik. Jadi kalau menurut pendapatku ini nanti akan kita itukan setelah kita mendengar produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan kita balik. Iya, ini tadi kan aku udah nyebutkan terkait alasannya ya. Jadi ada 2 pendapat yang sempat disebut juga sama Kak Rufi. Kak Rufi cenderung negatif, tapi Kak Rufi juga mendengar bahwa ini tuh bagus gitu kan. Aku pun juga mendengar seperti itu. Tapi aku sendiri, jadi kan kayak instant date itu kan aku suka nih. Enggak itu, tapi aku bisa melihat ini itu ada posisi positifnya sini aku bisa menjelaskan. Yang ini aku enggak. Makanya aku tadi tuh penasaran juga sama kayak Om Kon ini di sisi apa nih, makanya aku coba condongkan sodorkan ke kalian, siapa tahu kalian dapat sisi positifnya tuh dari sisi ini loh, sisi positifnya dari sisi ini. Itu yang aku penasaran, itu satu. Yang kedua, Om Kon kan menyebutkan kalau misalnya kita membicarakan sesuatu yang negatif itu akan panjang, jadinya kan lancar. Tadi kan sangat lancar kan, nah itu juga salah satu juga alasannya. Nah itu. Jadi terus terang kalau misalnya untuk yang ini itu aku sempat mencoba untuk mencari tahu lah mereka ini itu sukanya itu di bagian mananya, dan seringnya itu mereka menyebutkan di light novel itu akan lebih bagus, tapi juga jangan cuma di novel yang pertama sampai yang kedua lah paling enggak, karena di situ di light novel kita bisa tahu apa yang dipikirkan oleh Ayano Koji. Jadinya dialog-dialog dalam dirinya, dalam batinnya, pemikirannya Ayano Koji itu seperti apa, bagaimana dia bisa memanipulasi gitu loh. Itu yang aku oke lah, Kakak Rufi sudah anime, aku juga sudah sempat anime. Om Kon baca, aku juga sempat baca manganya. Light novel aku juga baca, yang pertama dan yang kedua. Dan terus terang Mas Bro, parah bro. Parahnya apa parahnya? Gini. Parah berbeda atau sama parahnya?
Ah, bayangkan misalnya gini lah, dirimu misalnya gini. Oke, ini ada suatu karakter pinter. Dia di suatu kelas yang elit, kemudian dia bisa anggaplah memanipulasi dan bisa mengitukan segala macam. Anggaplah kita dapat suatu karakter kayak gitu. Yang Anda pikirkan ketika bisa melihat pemikirannya dia, proses berpikirnya dia itu, kira-kira proses berpikirnya itu kayak gimana? Kalau menurut Om Kon lah, kalau menurut Om Kon, misalnya anggaplah Om Kon mengarang suatu cerita untuk yang karakternya seperti itu, dialog Contohnya dalam adalah pikirannya itu kayak gimana? orang yang pandai manipulasi. Ya, ha. Orang yang pandai manipulasi, dia pertama dia bisa Oke, melihat pasti oke. kepentingan orang, apa keinginan orang, dan apa keinginan dia. Terus dia akan gimana caranya menguntungkan tiga karakter yang tiga trait yang harus menunjukkan. Oh, kalau misalnya ini itu kalau aku pengen dapat bantuan dia menyukai. Nah, itu menunjukkan observasi. Nah, yang kedua hal kedua yang keinginan atau orang yang akan manipulasi. Jadi kita ada rule do and don'ts-nya. Misalnya, oh kalau misalnya orang ini dia hanya tertarik pada duit ya nggak. Ketika nanti kita minta tolong kita harus setor duit. Itu adalah tujuan akhirnya karakter. Dia harus jelas dia mau ngapain. Misal dia mau jadi ketua atau dia mau menyendiri diganggu. Tapi kalau tujuannya si karakternya nggak jelas, terus dia memanipulasi orang-orang hanya kayak contoh ya karena Death Note itu orang yang suka manipulasi. Tujuan lagi agamanya kan jelas. Dia ingin membunuh semua penjahat untuk dan ingin observasinya juga dia jelas. Dia kan ditulis kan di situ. Oh, si tunangannya anggota FBI ini lagi nyari tunangan yang kubunuh. Cara aku untuk mendapat dia ada si lain yang dimiliki oleh si ini. Jadi aku akan terlihat membantu. Sebenarnya kayak gitu. Tiga hal itu observasinya terlihat, tujuan orang yang harus dimanipulasi terlihat, tujuannya si pemanipulator terlihat. Tiga itu nggak ada. Kalau misalnya Kak Rufi, coba menjabarkan lah dengan pikiran orang manipulatif yang pintar memanipulasi, kayak gimana? Kalau pintar memanipulasi ya, jadi dia pasti perlu dengan kalkulasi. Jadi di dalam pikirannya itu pasti akan banyak sekali skenario yang dia buat gitu ya. Kemudian banyak sekali ya tadi ya observasi juga apa namanya memberikan komentar terhadap apa yang ada di depan matanya gitu ya. Kalau misal itu cewek, pasti dia akan ini ya deduktif, induktif gitulah ya. Ada analisis kayak gitu-gitu. Nah, namun yang menarik di sini, nah ini loh. Di sini kan kalau saya tangkap kan si Ayano Koji itu nggak pengen terlihat ya, maksudnya nggak pengen apa ya terekspos menonjol lah nggak gitu, pengen menonjol. betul. Jadi di antara pikiran yang banyak itu dia pasti akan ketika keluar juga dia akan keluar memilih apa yang paling biasa yang bisa dia omongkan gitu ya dari pikirannya yang sangat liar gitu katakanlah gitu loh. Jadi tapi di situ malah mungkin makanya dari itu saya belum bisa apa ya kayak semacam mengetahui sejauh mana kepintaran orang ini kalau dia nggak ngomong kan harusnya kan. Jadi gini loh analoginya kayak Saiki siapa itu yang di Jam Yusuf gitu loh. Dia kan sering komen ya, tapi dalam hati gitu loh. Jadi ketahuan kalau lucunya seperti apa. dia mengomentari apa yang terjadi di sepanjang hidupnya itu ya. Walaupun dia orang aneh kan, dia orang yang bisa punya kekuatan telepati yang dahsyat gitu. Tapi kan ternyata sekitarnya tuh jauh lebih aneh dari dia gitu loh. Dan itu muncul, itu kan ironisnya di situ kan. Maksudnya unik, kelucuannya di situ gitu. Walaupun dia orang aneh, ternyata sekian orang tuanya, tetangganya, teman-temannya itu aneh semua gitu. Tapi dia omongin dibacakan sih, muncul dalam hatinya aja gitu, diomongin dalam hati gitu. Tapi itu muncul gitu loh. Tahu nggak? Kalau di Saiki Yusu kan kita tahu gumamannya seperti apa. Jadi dia orang kayak gini. Ayahku dan ketemu ibuku dalalala gitu kan. Itu muncul semua gitu. Jadi ketika ternyata ketika di dunia nyata dia cuma ngomong A atau B gitu jadi lucu gitu loh. Karena dia berarti si Yusu itu memang pikirannya seperti itu. Nah, kalau di siapa namanya? Di elit ini itu enggak gitu. Kita enggak tahu jalan pikirannya. Alangkah lebih baik kalau seandainya gumamannya itu juga muncul gitu loh. Jadi kita bisa tahu apa namanya? Pikirannya, kecerdasannya itu seperti apa gitu. Nah, menurut saya sih kayak gitu. Maksudnya orang seperti si Ayano Koji itu harusnya seperti apa kalau mau diperbaiki ya animenya ya. Kayak gitu sih. Oke. Itu
dari Om Kon dan dari Kakak Rufi. Nah, ini yang aku baca dari light novelnya ya. Itu pikirannya Ayano Koji itu adalah, wah ini hari pertama aku ke sekolah. Apakah aku akan mendapatkan teman ya untuk di hari ini? Kayak gitu. Sepanjang novel. Apakah dia akan menjadi temanku yang pertama? Bagaimana cara menjadi teman? Kayak gitu. Sepanjang novel. Oh, jadi malah lebih lebih slow ya malahan ya. Maksudnya Yes. lebih slice of life lah gitu, lebih bener gitu Yes. loh, lebih bener. Oh, okay. Tapi ya itu bukan pemikiran orang yang memanipulasi gitu loh. Orang yang bisa memanipulasi itu udah tahu ini dinamika sosial itu udah dia udah di luar kepala, bukan cuman gimana ya cara aku untuk menjadi temannya dia? Apakah aku harus seperti ini untuk bisa mempunyai teman? Nggak mungkin, udah itu pikiran kayak gitu tuh udah nggak ada lagi. Ngerti kan? Jadinya itu bukan pikiran untuk orang yang memanipulasi. Terus yang Kushida, yang si Ya, rambut pendek. rambut pendek dengan tangan di dada. Ya. Tiap kali ada interaksi antara Ayano Koji dengan Kushida, pasti selalu si Ayano Koji itu ngomong, ya ampun, cewek ini cute banget, sangat 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 pure sekali, bagaikan angel, bagaikan malaikat gitu. Bahkan setelah dia diperas oleh si Kushida, kok masih bisa mikirnya kayak gitu itu itu yang aku udah tahu dia bermuka dua, kok masih bisa ngomongnya ini sangat angel banget ini cewek ini, sangat cute sekali ini, ya ampun, kok bisa gitu. Tambah parah berarti ya, maksudnya. Yes. Itu parah sih. Yes. Udah tahu loh, si Kushida ini dia prioritasnya berbeda. Dia kayak gini, dia bermuka dua dan sebagainya. Ya, pikiranmu harusnya beda gitu loh. Harusnya paling nggak mencari tahu mungkin keinginannya, tujuannya si Kushida itu apa, atau tombol-tombol apa yang bisa dipencet untuk mempengaruhi atau bagaimana. Nggak ada sama sekali. Go with the flow. Tapi itu berarti lebih bagus animenya berarti. Ya, animenya lebih misterius, ya lebih thriller lah. Lebih thriller, apalagi kalau kamu sampai yang di episode yang terakhir itu paling enggak kamu sedikit ada naik dikit lah. Oke. Di episode terakhirnya. Nah, itu paling enggak itu, tapi aku nggak menjamin akan menebus episode sebelumnya ya. Paling enggak aku bisa menjanjikan itu akan lebih naik dikit lah. Ini ada yang layak untuk ditonton. Oke, gitulah. Betul. Karena kayak light novel yang pertama itu kan light novelnya itu dari pertama kali masuk sampai beli poin untuk si Sudo itu. Nah, beli poin apa? Poin ketika Sudo kena masalah itu. Nah, ya itulah mau dikeluarin lah. Oke, siap. Terus yang light novel yang kedua itu ya itu menuduh itu yang dikeroyok itu sampai ya selesai tuduhannya. Itu light novel yang kedua di situ. Oh, kirain bakal lebih auranya itu lebih kelam lagi saya kira ketika di light novelnya. Itu malah ya ceria itu dia. Ya itulah. Jadi sama-sama ketipu kita. Ya gimana ya? Aku tuh penasaran dengan sisi positifnya. Sama seperti yang tadi disebutkan Om Kon. Benar nggak? Nah itu. Kenapa orang bisa menyebutkan seperti ini gitu loh? Itu ya aku penasaran tuh di situ. Makanya kan coba siapa tahu tadi, kalau misalnya orang baca ini karena suka ecchi-nya pun nggak bagus gitu loh. Sebentar, ecchi yang bagus seperti apa Om Kon? Saya pengen tahu aja sih. Contoh manga dengan ecchi yang bagus. Ecchi yang bagus. Atau kita perlu bikin spesial episode untuk ini. Ya, dulu kan kemarin kan kita sudah bikin yang fan service sih. Mau dispesifikan ecchi nggak boleh. Enggak, ini kita Om Kon jawab dulu, kalau gitu. Silakan Om. Tergantung ya, maksudnya ecchi yang kalau kan kayak gini. Kalau misalnya Dandadan itu kan sering dikritik, kamu ini tuh harusnya ceritanya udah bagus, nggak butuh fan service.
Tapi fan service-nya Dan itu kan relatif itu ya purposeful gitu loh, dalam artian dia tuh ngefek ke cerita. Jadi kayak dia diculik alien lah, kayak gitu tuh ada efeknya ke cerita. Kalau Oke. istilahnya kalau adegan fan service-nya itu dihilangkan, story-nya berubah. Beda dengan apa namanya Shokugeki no Soma misalnya. Itu kan kalau misalnya reaksi-reaksinya itu dihilangkan ya tetap bagus-bagus saja tuh. Kalau reaksinya bisa mengubah manga jadi ya kita Japan ya. Jadi ya kita Japan. Ya kita Japan. Oke. Tetap bagus juga. Berarti tergantung ini ya tujuan dari fan service-nya ya. Ya, Oke. dan kalau menurut saya Soma itu termasuk yang bagus. Gitu. Berarti untuk yang sekelas Ecchi pun juga nggak masuk ya ini ya. Waduh. Iya, untuk orang yang cari edgy-nya pun nggak masuk. Oke. Ya, kira-kira ada doujinshi itunya nggak dia? Doujinshi edgy-nya nggak ya si Classroom of the Elite? Paling ada, cuman aku nggak tahu ya. Karena salah satu ciri edgy-nya bagus itu adalah dibikin itu. Kayak contoh itu Kenichi, The History Strongest Disciple Kenichi itu kan banyak banget itu apa namanya versi apa namanya doujin edgy-nya. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita mau ngerombak untuk ceritanya Classroom of the Elite. Nah, ini mungkin juga sekaligus untuk apa namanya ngerevisi ceritanya untuk bener-bener Classroom of the Elite lah, bukan yang on gitu. Nah, kalau Omcon apa kira-kira yang akan diubah atau mungkin yang disesuaikan? Kalau misalnya dia mau berbasis ke edukasi ya, itu kan bisa kayak kayak Classroom, Assassination Classroom ya. Ya udah bahas pelajaran, bahas ujian, bahas challenge ini itu gitu. Karena ya emang harusnya kayak gitu untuk menunjukkan kecerdasan kalau misalnya mau yang cara ke dalam tanda kutip klasik ya. Kayak yang saya bilang salah satu istimewanya Assassination Classroom itu karena soal matematikanya itu benar-benar soal. Ada yang dia mengukur sudut sebuah sisi dalam sebuah kubus misal. Nah dia memang ditunjukkan kalau si siapa namanya rivalnya itu mengukur itu dari dalam, sedangkan yang satu mengukur dari luar. Cara yang rumus yang lebih sederhana mengukur dari luar. Akhirnya si dua-duanya sama-sama benar, tapi yang satu kehabisan waktu, satu enggak. Cerdas ya. Nah hal-hal seperti itulah. Jadi ada sesuatu challenge gitu yang untuk membuktikan ya ini mah isinya orang-orang pintar, baik itu pintar secara akademis maupun pintar secara non akademis. Jadi ada dulu tuh ada komik tentang jualan pokoknya, istilahnya dagang lah. Nah itu menunjukkan kan dia jualan itu kan, jualan melalui pamflet. Nah pamflet itu dikritik, pamflet itu keberhasilannya cuma 1%. Jadi dari 1.000 paling yang datang cuma 10. Nah ternyata kecerdasan dia adalah captive market karena ini yang dijual adalah toko makanan tradisional, apa namanya makanan-makanan nostalgia kayak gitu, permen nostalgia. Dia itu hanya ngasih ke bapak-bapak yang bawa anak. Jadi bapak yang bawa anak itu dikasih terus ini nostalgia zaman aku kecil, aku pengen ngajak anak aku untuk tahu nostalgia. Nah, rame gitu. Akhirnya apa namanya tingkat keberhasilan pamflet itu sampai 35% yang terus membuat dia menang lomba. Nah itu hal-hal seperti itulah ditunjukkan ada challenge untuk menunjukkan apa namanya orang ini punya kecerdasan lebih, dia bisa menganalisa bahwa ngasih flyer itu nggak sembarang ini gitu. Dia cari yang memang sebagai cocok jadi market. Nah kalau di situ dia mau orang-orang ini mau diperlihatkan cerdas, mau cerdas akademis ya Assassination Classroom, mau kecerdasan yang licik layar game, mau dibikin kecerdasan yang seperti manipulasi politik seperti
Death Note kayak gitu. Tunjukkanlah. Mungkin itu kalau saya. Oke, kalau Kakak Rufi gimana Kak Rufi? Nah, ya agak mirip-mirip sih. Jadi kecerdasan itu adu kecerdasan ya, karena ini namanya aja Classroom of the Elite ya, dan dari awal memang orang-orangnya punya kecerdasan di atas rata-rata. Itu adalah ketika si tokoh utama mengalahkan lawannya, itu jangan dengan membuat lawannya itu berbuat kebodohan gitu loh. Jadi di awal diperkenalkan sangat pintar gitu ya, atletis, kecerdasan tingkat tinggi, bla bla bla. Tapi ketika adu kecerdasan dalam suatu permasalahan, tiba-tiba itu jadi bodoh gitu loh. Jadi on gitu loh. Ya kayak tadi, 3 orang dia cuma ditipu, dipasangin CCTV aja terus dia mengaku, oh iya, dia mencabut tuntutannya kayak gitu. Padahal kan kalau dia memang benar-benar pinter, dia pasti tahu lah dia melakukan kejahatan di situ tuh tahu kalau di situ nggak ada CCTV-nya gitu loh. Masa bisa ditipu dengan dipasang CCTV terus ngomong kejadianmu sebenarnya sudah terekam di CCTV ini gitu. Itu kan bodoh itu. Itu sama kayak dulu saya suka komik ya, komik ciptaannya si pengarangnya Kindaichi, judulnya Dan Detektif Q. Ada yang pernah baca ya mestinya ya. Itu kalau nggak salah di chapter arc terakhirnya ya, nggak terakhir banget saya nggak tahu, tapi di arc terakhirnya tuh si musuhnya itu kan pinter menyamar ya, dan dia menyamar menjadi si pemilik Dan Detektif School gitu, namanya Dan Morihito kalau nggak salah, Morihiko Dan. Nah itu dia dijebaknya cuma gini, dia dijebaknya di dalam satu ruangan, terus ruangan itu akan hancur atau gimana, terus dia harus meloloskan diri. Nah si musuhnya yang sangat pintar dan sangat jenius, bahkan dia bisa mengubah wajahnya menjadi wajah detektif Dan Morihiko itu kan, dia melakukan kebodohan dengan cara, gimana jalan keluarnya, lewat situ gitu, bagaimana kamu tahu, pokoknya lewat situ. Kamu pasti bukan Dan gitu. Jadi dia dijebak gitu kan, terus dia bisa tahu jalan keluarnya gitu loh. Ya kalau bukan musuhnya kan nggak mungkin tahu jalan keluarnya kan ya gitu loh. Tapi kan dia bodoh berarti kan ya, aneh gitu loh. Jadi dia mengakuinya sendiri gitu loh. Jadi padahal di awal dia sangat pintar, manipulatif, bahkan bisa mengubah wajahnya menjadi mirip detektif terkenal kayak gitu-gitu. Wah, itu hilang gara-gara dia mengakui harus lewat situ, pokoknya lewat situ gitu loh. Itu saya benar-benar kecewa sih ya. Nah, itu sama seperti yang di sini di Classroom of the Elite gitu loh. Bagaimana mungkin orang pintar melakukan kejahatan, dia kan seharusnya udah riset dulu kan, di situ tuh nggak ada CCTV, nggak ada apa. Kok bisa-bisanya dijebak sama si A itu ya, si Aino Koji itu dengan masang CCTV palsu atau CCTV tempelan gitu, terus ngomong sebenarnya kamu sudah kejadian itu sudah terekam di CCTV ini, kamu tidak menyadari kan ya, on gitu loh. Nah hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kesalahan terbesar ketika membuat pertarungan kecerdasan di situ. Si musuhnya itu dibuat ketika berkonfrontasi dengan tokoh utama itu mendadak jadi bodoh gitu, menjadi yang awalnya pinter digambarkan tak terkalahkan tiba-tiba menjadi bodoh. Itu pertama yang itu. Yang kedua ya tadi benar tadi Om Kon menyebutkan layar game Death Note itu juga kenapa itu menjadi bagus, karena ya tadi ya Show Don't Tell tadi juga itu muncul di situ gitu. Jadi strateginya itu transparan gitu loh. Strateginya itu dijelaskan gitu. Oh ini mau ke sini gini. Kalaupun enggak itu dijelaskan, ada hints-hintsnya lah gitu loh. Atau kalau enggak dijelaskan ya secara jelas-jelas supaya kita tahu gitu. Oh arahnya ke sini, walaupun itu masih berupa puzzle ya, dan kalau kita pinter, oh ini mesti arahnya kayak gini. Saya aja pas si Classroom of the Elite itu tahu, ini mesti CCTV-nya palsu gitu, sini itu mesti palsu gitu. Tapi si musuhnya itu nggak tahu. Saya aja pas pertama kali lihat aja, oh ini CCTV-nya palsu. Saya tahu yang bukan yang bukan bagian dari itu palsu. Maksudnya kok ya sih orang yang ngaku-ngaku pinter aja nggak, masa bisa dijebak hanya dengan CCTV palsu gitu loh. Aduh parah pokoknya gitu. Ya itu yang kedua gitu. Terus yang ketiga itu harusnya tuh ada ininya, ada musuh yang imbang lah gitu. Saya nggak tahu nanti apakah akan ada musuh yang imbang di yang lainnya gitu. Tapi yang ini jelas semuanya itu bisa kalah sama Aino Koji. Nggak ada yang kayak misal rivalitas itu perlu ya gitu. Kalau saya mending saya satu yang paling pinter lah gitu ya. Masalahnya yang paling pinter ketua OSIS-nya aja kan pas di episode awal kan dia mukul Aino Koji aja nggak kena kan gitu loh. Ya kan itu kalau nggak salah itu ketua OSIS-nya kan ya, yang kacamata itu kan muncul yang itu kan, itu memukul aja nggak kena itu. Maksudnya
yang paling pinter di situ aja di awal aja nggak bisa ngalahin Ayano Koji, itu udah dijelaskan di awal, itu udah ngerusak, menurut saya itu udah ngerusak cerita gitu. Ya oke lah kalau nanti akan muncul yang rival yang lebih kuat gitu, tapi kalau menurut saya rivalitas itu kalau untuk kecerdasan itu penting ya, kayak misal Kira lawan L kayak gitu ya. Kemudian kayak misal tadi Yokoya dengan Shinichi Akiyama gitu ya, atau mungkin Shinichi Kudo dengan siapa dan lain sebagainya, itu tuh akan menimbulkan oh ini ada lawan yang seimbang, yang di sini cuma kroco-kroco doang, makanya itu kelihatan bodoh kayak gitu tuh, bisa tutupilah plotnya gitu loh, walaupun ya nggak bisa memaafkan yang kesalahan kayak jadi bodoh tadi gitu, tapi minimal kita tahu ini levelnya akan naik gitu ke depan gitu loh. Tapi ya melihat di awal si ketua OSISnya aja mukul aja nggak kena, ya kita mau berharap apa ke depan kayak gitu sih. Itu Kak Sakti. Oke, jadi untuk yang tadi itu terkait ketua OSIS, ini juga mungkin kayaknya cukup untuk kayaknya harus disebutkan juga untuk supaya nanti biar penggemar Classroom of the Elite tidak menyebutkan oh ini kok tidak disebutkan itu. Jadinya nantinya itu akan ketahuan kalau misalnya Ayano Koji itu sebenarnya dia kayak human eksperimen lah. Dia itu sebelum masuk ke sekolahnya itu dia masuk ke yang namanya White Room. Jadinya di situ pokoknya yang bener-bener eksperimen. Insnya ada. Ya, itu kan. Nah, di situ ada yang sempat menyebutkan itu kalau di situ adalah yang show don't tell-nya si Ayano Koji itu bahwa dia bisa memanipulasi orang untuk membebaskan dirinya lolos dari situ itu hanya dengan berbicara saja. Yaitu istilahnya yang sering disebutkan untuk orang yang membela bahwa Ayano Koji ini pintar memanipulasi. Cuman ya kembali lagi, kalau misalnya itu ya bahkan sebelum di awal masuk ke sekolah, tapi kok begitu masuk ke sekolah kok pikirannya itu seperti itu, jadinya hanya memikirkan bagaimana pertemanan dan sebagainya, yang bahkan itu yang dia khawatirkan seperti itu nggak sinkron lah untuk seseorang yang bisa memanipulasi. Kemudian terkait untuk sekolahnya sendiri kan dia menyebutkan bahwa ini sekolah yang spesial. Jadi bukan cuman oh ini mengumpulkan orang-orang yang elit, tapi memang orang-orang elit pengen masuk ke situ karena memang itu sekolah yang spesial gitu, ada sistemnya sendiri dan sebagainya. Tapi juga nggak ada yang berbeda gitu loh dari sekolah-sekolah biasa. Cuman ada GoPay-nya sendiri, ada OVO-Pay-nya sendiri, kemudian ada CCTV yang terlalu banyak di situ. Udah selesai, cuma itu doang. Yang lainnya nggak beda dari sekolah-sekolah yang biasa. Ya mungkin OVO Pay-nya atau Shopee Pay-nya terhubung dengan nilainya mereka atau dan sebagainya, tapi juga ya oke lah, itu bukan sesuatu yang spesial gitu loh untuk menjadikan itu jadi sekolah yang spesial. Nah, tapi mungkin untuk ini kita akan cukupkan, tapi mungkin ada yang mau disebutkan untuk yang terakhir, mungkin Kakak Rufi? Kalau tentang yang tadi itu ya, tentang masa lalunya di White Room tadi ya. White Room. Itu kalau itu mengingatkan saya dengan anime judulnya Zankyu no Terror. Jadi mirip seperti itu. Jadi sebelum terbebas di dunia nyata, dia kayak dididik di satu ya kayak Promise Neverland, tapi ini orangnya pinter-pinter lah gitu. Kalau penggemar Classroom of the Elite ya, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin yang nonton itu mungkin maaf ya bocil-bocil gitu kali ya. Nah mungkin silahkan nonton Zankyu no Terror, mohon maaf, Zankyu no Terror, untuk bisa tahu ini gimana sih kalau kepintaran dan yang beneran, yang beneran itu seperti apa. Tonton deh Zankyu no Terror. Dan secara kalau saya bandingkan secara rating ya, entah itu di apa namanya My Anime List atau IMDb, itu lebih tinggi ratingnya. Jadi silahkan untuk kalau yang ngomong wah cerdas, silahkan nonton Zankyu no Terror aja. Itu Kak Sakti. Oke, itu tadi yang terakhir dari Kakak Rufi. Kalau dari Om Kon mungkin ada yang terakhir mau ditambahkan, mungkin value yang mau ditunjukkan mungkin. Ini bukan it's not for me gitu. Apa namanya, marketnya si manga ini, karena dari desain desain karakternya juga relatif generik ya. Terus si story-nya juga kita kemarin kan bicara soal breadcrumbing kan ya. Paling nggak tuh kalau kita mau dikasih informasi itu paling nggak
jangan terlalu jauh kita jalan tanpa informasi gitu loh. Kayak misalnya oh ini nanti dijelaskan kok di chapter 50 gitu, tapi di chapter 1 sampai 49 itu nggak ada titik-titiknya kayak apa namanya, misal flashback atau dia ngerasa memori, kayaknya familiar kayak deja vu. Nah kayak gitu nanti kita kan, oh jadi dia itu selama ini adalah human experiment. Nah kayak gitu kan. Kita butuh bibit-bibit informasi gitu loh, nggak langsung tahu-tahu plot twist gitu kan. Sama seperti kita salah satu film yang selalu dipuji plot twistnya itu kan Sixth Sense kan, The Sixth Sense-nya Bruce Willis sama. Bruce Willis. Nah, itu kan ketika dia tunjukkan apa namanya, I see dead people itu, dan mereka, aku melihat orang yang sudah mati dan mereka nggak sadar kalau itu mati, ditunjukkan kalau oh iya orang tuh nggak pernah loh sepanjang film itu tuh ngomong sama Bruce Willis tuh nggak ada yang pernah ngomong langsung, nggak pernah menatap, jadi kayak dia dicuekin, kayak dia itu oh gitu. Nah kita ada breadcrumbing-nya di situ kan, walaupun kita di twist pun kita butuh informasi itu. Jadi ketika mulai mengarah ke klimaksnya itu kita sudah loh ini emang ini hantu nih, kita sebelum apa namanya konfirmasi itu keluar kita sudah mulai ada bayangan. Nah ini sama seperti yang saya keluhkan di Instant Death ya, apa yang mau disampaikan big bad-nya itu atau apa namanya big revelation-nya itu nggak di apa berikan bibit informasi dulu itu, dan ketika akhirnya big revelation kita ngerasa itu kok tiba-tiba kok nggak ada ancang-ancangnya. Nah kayak gitu menurut saya. Dia bikin manga lagi nggak sih itu si pengarangnya itu? Aku kurang tahu. Pengarang light novelnya, coba light novel. Tapi udah sampai tahun kedua sih, udah sampai tahun ketiga juga kayaknya. Itu kan 3 tahun tuh ya. Flashbacknya ada dikit-dikit sih Om, tapi yang tadi. Ya flashbacknya emang ada dikit-dikit. Dan ya istilahnya ada sedikit-sedikit lah itu untuk apa, cuilan-cuilannya ada sedikit-sedikit gitu. Nah, cuman memang kalau dibandingkan sama Instant Death itu dia memang Instant Death itu dia lebih padat untuk cuilan-cuilannya itu yang nantinya dijelaskan di kemudian hari. Jadi kayak bener-bener padat cuilannya, bisa jadi nggak keinget untuk cuilannya. Oh ini cuilan yang ini tuh dari sini. Nah itu mungkin bisa jadi nggak. Oke. Ada lagi yang di itu kan, Om Kon? Nah itu aja. Itu saja. Oke. Itu tadi dari Kakak Rofi dan Om Kon. Nah, kalau menurut saya sendiri, Classroom of the Elite ini tuh punya struktur mirip seperti Harry Potter. Jadi pengarangnya itu punya suatu twist di akhir yang ingin dia ceritakan, dan hampir semua bagian sisa ceritanya, paling nggak di light novel atau di anime atau itunya, itu semacam pengalih perhatian dari twistnya itu. Yang jadi masalah ini berbeda dengan Harry Potter yang lebih ke fantasi. Classroom of the Elite ini mengangkat topik kepandaian, kecerdasan, yang dari, ya kelihatan lah dari judulnya lah. Nah, ini satu masalah kalau misalnya kita mengangkat suatu kecerdasan itu, jadinya pembaca itu lebih ketat melihat strukturnya dan sebagainya. Dan strukturnya ini, Classroom of the Elite ini kayak kerangka ceritanya tuh nggak kuat untuk dianalisis lebih dekat, lebih ketat lah oleh pembacanya. Simpelnya lah, kayak bagaimana 3 orang yang mengeroyok itu menuduh, tapi mereka pun juga nggak ada bukti. Mereka cuma sembarang menuduh, kita ada luka-luka nih, dan sebagainya. Hanya dengan itu saja itu, masa gurunya percaya? Hanya dengan itu saja. Itu yang ya. Kerangka ceritanya tuh nggak kuat untuk dianalisis lebih ketat. Jadi sebenarnya dari awalnya saja itu udah harusnya tuh nggak ada cerita itu gitu loh. Itu yang jadi masalah di situ. Nah jadinya itu untuk Classroom of the Elite ini seperti cerita yang menonjolkan kecerdasan mahasiswa, tapi ditulis oleh anak SMP, dan memang pengarang ceritanya ini tuh mulai mengarang saat dia itu ada di masa peralihan dari kuliah ke dunia kerja. Jadinya memang terasa bahkan di light novelnya itu bagaimana tidak ada pondasi kokoh untuk sesuatu yang disebut elit. Tapi ya ini bisa dibilang ini semua cuma perspektif kami lah. Tapi bagaimana dengan kalian? Apa kalian penggemar Classroom of the Elite?
Apakah menurut kalian cerita Ayano Koji ini masih bisa menginspirasi diri mungkin? Mungkin kalian juga punya sisi sudut pandang lain yang kami di sini lewatkan, sudut pandang yang bisa menonjolkan value classroom of the elite ini, yang bisa membuat kalian menikmati ini. Silahkan tulis semuanya di kolom komentar, kami jelas penasaran. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami mengobrol, and I hope you have a great day.